Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan memberikan informasi atau memberikan edukasi tentang dampak coki-coki ya. Coki-coki biasanya aku sebut coki-coki itu adalah orang yang suka onani atau yang suka masturbasi sendiri ya. Nah, di video kali ini aku akan memberitahu ke kalian apa aja sih dampak dari onani atau dampak dari coki-coki. Kita sepakat ya, pokoknya kalau followers atau subscribernya Kakak Nita pasti udah tahu kalau aku bilang coki-coki itu artinya adalah onani, oke? Karena ada kata-kata yang difokuskan oleh YouTube yang nggak boleh saya sebutkan ya, maksudnya kayak hal-hal yang dewasa. Meskipun saya udah kayak batasi usia, tapi tetap aja suka kena kayak panduan komunitas kayak gitu. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Kanita. Kembali lagi bersama aku Kakak Nita di sini ya. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan memberikan informasi atau memberikan edukasi tentang dampak coki-coki ya. Coki-coki biasanya aku sebut coki-coki itu adalah orang yang suka onani atau yang suka masturbasi sendiri ya. Nah, di video kali ini aku akan memberitahu ke kalian apa aja sih dampak dari onani atau dampak dari coki-coki. Kita sepakat ya, pokoknya kalau followers atau subscribernya Kakak Nita pasti udah tahu kalau aku bilang coki-coki itu artinya adalah onani, oke? Karena ada kata-kata yang difokuskan oleh YouTube yang nggak boleh saya sebutkan ya, maksudnya kayak hal-hal yang dewasa. Meskipun saya udah kayak batasi usia, tapi tetap aja suka kena kayak panduan komunitas kayak gitu. Nah, teman-teman, siapa di sini yang sering coki-coki? Ya, aku nggak melarang ya, aku lihatnya dari sisi medis, kalian boleh coki-coki, tapi dengan waktu tertentu, dengan batas-batasan tertentu gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe supaya aku makin semangat membuat konten. Ya, jangan lupa juga untuk tinggalin jejak kalian dengan cara berkomentar di bawah video ini guys. Nah, teman-teman, dampak pertama ketika kalian coki-coki adalah yang pertama pasti resikonya adalah luka. Nah, biasanya orang yang suka coki-coki ini mereka tidak memperhatikan keamanan, kenyamanan, tapi lebih fokus ke hasrat mereka, sehingga apa? Resiko terjadinya luka, lecet, iritasi, kemarahan itu terjadi pada orang yang suka coki-coki, yaitu di daerah burungnya mereka gitu ya. Dampak pertama adalah luka lecet ya, pasti lebam, luka, merah gitu. Terus yang kedua, dampaknya adalah penurunan sensitivitas seksual. Ini yang paling bahaya ya menurut aku. Karena ketika seseorang yang sering coki-coki, biasanya sensitivitas mereka tuh berkurang. Karena udah terbiasa dengan kayak tangan mereka aja. Jadi kadang-kadang nggak butuh lagi nih perempuan, atau kayak dia udah nggak terlalu nafsu lagi dengan perempuan, dia nggak terlalu nafsu lagi untuk mau berhubungan dengan siapapun ya, karena dia udah terbiasa dengan coki-coki. Ketika sensitivitasnya berkurang, jadi ini resiko untuk ejakulasi dini pun sangat tinggi ya, karena dia udah gak ada hasrat lagi, daerah sensitifnya tuh udah nggak terlalu sensitif lagi gitu loh. Biasanya kalau sering kalian pegang, sering kalian mainin sendiri, itu alat sensitivitas kalian pasti akan turun. Paham sensitivitasnya ya, maksudnya kayak biasanya disentuh itu berdiri, tapi kalau udah berkurang disentuh pun dia tidur aja udah ya, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah dampak psikis yang buruk. Dampak psikis yang buruk ini adalah setelah kalian melakukan itu, biasanya orang setelah coki-coki akan merasa bersalah gitu, kayak astaga aku udah melakukan dosa, astaga. Ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, moral, keluarga, dan lain-lainnya. Kalau kalian melakukan itu diam-diam, pasti kalian akan merasa bersalah dan akhirnya bisa menimbulkan stres pada diri kalian. Terus yang keempat adalah kanker prostat. Kanker prostat sebenarnya ini masih, kalau aku lihat ya dari jurnalnya pun masih kayak naik turun. Maksudnya masih banyak yang bertolak belakang. Ada yang mengatakan bahwa dengan coki-coki kalian bisa mendapatkan kanker prostat. Tapi ada jurnal juga yang bertolak belakang dengan itu, bahwa tidak ada hubungannya kanker prostat dengan orang yang sering coki-coki. So kalian, maksudnya ini aku hanya memberitahu aja, tapi belum real gitu loh ya. Aku hanya sekedar informasiin ke kalian aja. Terus selanjutnya adalah orang yang sering coki-coki ini biasanya kecanduan. Kalau sudah kecanduan, udah merasakan kayak wah keluar sendiri enak, apalagi dia nyaman dengan posisi seperti itu, dia sudah nggak butuh lagi perempuan atau nggak butuh lagi pasangan. Karena dia udah kecanduan. Udah
Biasa tahu kan kalau orang kecanduan sendiri setiap bisa melakukan itu tiap hari, dan sementara dari sisi medis tidak bagus kalian coki-coki tiap hari. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan kualitas sperma kalian nggak bagus. Resiko kalian untuk tidak punya anak atau mandul itu sangat tinggi. Jadi kalau orang udah kecanduan tuh udah nggak memikirkan hal itu, karena dia pikirannya hanya untuk main, dan main, udah nggak ada pikiran ke depannya lagi gitu loh. So kalau bisa jangan ya, karena coki-coki pun jangan kan coki-coki ya, kayak kalian berhubungan sama istri pun sangat disarankan untuk 3 hari sekali. Karena kenapa? Karena saripati kalian itu terbentuknya setelah 3 hari sekali, ya, tidak tiap hari. So kalau misalnya kalian coki-coki tiap hari, saripati kalian keluar, itu juga bisa menyebabkan kalian bisa ada risiko kebotakan, bisa juga badan-badan kalian lemas, karena ya saripatinya dibuang terus. Wajah kalian kusam, lemah, lesu, letih. Nah, itu orang sering coki-coki ya. Terus yang paling terakhir adalah ejakulasi dini. Ejakulasi dini ini simple ya, tapi ini adalah hal yang sangat merugikan ya, merugikan dari aktivitas coki-coki. Kenapa? Orang kalau ejakulasi dini ini masalahnya bukan hanya di diri kalian, tapi masalahnya juga ke pasangan kalian. Pak, kalian berhubungan tapi kurang lama, pasangan pasti akan komplain, dan itu pasti kalian akan merasakan harga diri rendah atau kayak insecure, kayak aduh iya ya, kok 2 menit udah keluar, kok nggak lama, kok nggak bisa berdiri. Nah, ini adalah penyebab-penyebab dari kalian sering coki-coki atau onani gitu ya. Jadi kalau bisa nih cowok-cowok jangan sering onani gitu ya. Karena kalau kalian bilang gini, perempuan itu nggak terlalu memikirkan masturbasi karena dia akan keluar setiap bulan secara alami darah kotor. Sama, laki-laki juga sama. Laki-laki kalau kalian nggak berpikir untuk coki-coki, akan keluar juga dengan sendirinya melalui mimpi basah gitu ya. Makanya jangan sering coki-coki. Kalau bisa ya, kalau kalian nggak bisa bendung bolehlah, tapi ya 2 minggu sekali itu oke. Walaupun saya menyarankan kayak seminggu sekali masih oke, atau 3 minggu seminggu 2 kali, tapi resiko jangka panjangnya sangat merugikan untuk kalian. Seperti itu ya guys. Nah teman-teman, itu dia video kita kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman cowok. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you and bye bye.